Selamat siang semuanya. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, oke. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Baik ya. Siang, Pak. Ya, kita kembali bertemu ya di virtual meeting untuk mata kuliah Matematika Diskret. Ya, tidak terasa ini kita sebenarnya sudah hampir masuk ke penghujung semester ya, di mana kita sebenarnya hanya tinggal 3 kali pertemuan lagi ya, yaitu hari ini, minggu depan dan minggu depannya lagi. Ya, untuk minggu depan kita tidak menggunakan virtual meeting, lalu untuk yang 2 minggu lagi kita akan pakai virtual meeting ya. Ya saya akan mengupayakan ya untuk beberapa materi pokok gitu ya supaya dapat disampaikan seluruhnya begitu ya. Tetapi juga ya istilahnya kita melihat situasi ya. Yang penting beberapa materi yang inti-intinya bisa dijelaskan. Ya, nanti beberapa materi penunjang mungkin ya bisa ditambahkan. Ya. Oke, baik ya. Ini sebenarnya topik mengenai teori graf ini cukup banyak gitu ya. Ya, kita sejauh ini baru mempelajari ya hal yang basic mengenai graf gitu ya, mengenai mungkin pengertian dari graf, lalu ya derajat, ya simpul, sisi dan lain-lain. Lalu ada isomorfisme graf dan lain sebagainya. Nah, kita di 3 minggu ini kita akan masuk ke materi yang lebih aplikatif gitu ya. Karena juga pasti sebagai mahasiswa dari jurusan ilmu terapan, mestinya Anda juga lebih menyukai yang aplikatif ya. Oke. Oh ya, mungkin ada baiknya saya mungkin sedikit membahas ya mengenai ujian yang minggu lalu ya. Ya sebenarnya itu saya bahkan tidak perlu untuk memeriksa gitu ya, karena itu kan sudah otomatis dari Google Classroom, sudah otomatis di auto grading gitu ya. Tetapi juga kemudian saya juga mencoba mengamati gitu ya, soal-soal yang diberikan itu seperti bagaimana ya persebarannya, apakah banyak yang menjawab betul atau tidak seperti itu. Tentunya Anda kemarin kan sudah masukkan email ya, berarti Anda kan akan mendapatkan email konfirmasi dari Google, sekaligus itu seperti kopi dari jawaban Anda ya. Dapat nggak semua di email itu? Belum buka email, Pak. Oh, belum buka email. Oh, ya. Ya oke. Ya mungkin coba ya Anda sesuai dengan email yang kemarin Anda inputkan waktu mengisi Google Form itu, nanti Anda kan bisa melihat Anda menjawab apa saja. Lalu ini nanti saya berikan pembahasannya, juga nanti akan saya bagikan di grup WA gitu ya, supaya nanti Anda juga bisa mengetahui Anda benar berapa, salah berapa ya. Jadi kan saya tidak perlu mengumumkan nilainya juga ya, Anda sudah bisa melihat benar salahnya gitu ya. Oke, kita coba kita lihat di sini. Oh sebentar, filenya mana ya? Baik. Ya ini cukup kelihatan ya ini. Ya saya beberapa ya tinggal saya print screen dari Google Classroom ya, karena kalau saya buka Google Classroom-nya nanti akan kelihatan siapa saja yang masuk, berapa nilainya gitu ya. Tapi ya coba saya ini bahas saja ya. Kemarin Anda dapat soalnya kan teracak ya, memang itu sudah sengaja diacak ya. Tapi waktu saya membuat soalnya itu sudah ada urut-urutannya ya. Nah ini pertama yang berhubungan dengan fungsi. Ya, ditanyakan mana diagram panah yang menggambarkan fungsi dari himpunan X ke himpunan Y.
Nah, di sini kalau Anda lihat ya, opsi pertama itu malah bukan merupakan fungsi ya. Karena apa? Dari 2 ini malah dia bercabang ke 2 dan 6 ya. Kalau fungsi itu kan hanya boleh dipetakan ke nilai yang tunggal ya. Jadi ini nggak memenuhi fungsi karena 2 ini punya lebih dari satu nilai. Lalu yang opsi 2 ini juga bukan fungsi karena apa? Ada anggota domain yaitu 5 yang tidak dikawankan. Kalau fungsi dengan domain X ya berarti setiap anggota X harus dikawankan. Opsi 3 juga bukan, karena 4 di sini dikawankan dengan 2 anggota kodomain. Lalu kemudian yang opsi 5 juga bukan, karena 2 di sini tidak dikawankan dengan anggota Y yang manapun. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 5 bukan. Ya. Yang boleh ya hanyalah yang opsi 4. Ya, di sini masing-masing 2, 4, 5 punya kawan di Y. Meskipun 4 dan 5 sama-sama di kawangan kedua, nggak masalah. Ya, tetap aja merupakan fungsi, cuma tidak injektif, gitu aja kan. Saya rasa yang ini sebagian besar betul, saya rasa ini ya, sebagian besar betul. Lalu yang soal 2, ya ini ada fungsi f, kodomainnya adalah bilangan asli. Fungsinya akar X. Berarti akar dari X itu harus merupakan bilangan asli. Ya berarti kan X-nya harus merupakan bilangan kuadrat, ya, kuadrat dari bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1. Nah berarti kuadratnya ya 1, 4, 9, 16, 25. Ya, jadi opsi yang ketiga yang betul. Kalau yang keempat itu nggak betul karena ada 0 ya. Akar dari 0, 0. 0 itu bukan bilangan asli. Ya. 0 itu bukan positif, bukan negatif. Ya. Apalagi yang bawahnya ini ya, yang ada negatifnya, itu juga bukan. Ya. Karena bilangan negatif ya akarnya bukan bilangan real. Ya. Demikian pula yang bilangan bulat, bilangan asli juga sama. Ya, pasti ada yang hasilnya bukan bilangan asli. Ya, ini kemudian mengenai range ya. Ini fungsinya X tambah 1 dipangkatkan 2 dikurangi X pangkat 2. Ini kalau Anda jabarkan, ini kan menjadi X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Dikurangi X pangkat 2, berarti tinggal 2X tambah 1. X-nya bulat. Bilangan bulat dikali 2 kan jadi genap. Tambah 1 jadi ganjil. Nah, berarti range-nya adalah himpunan semua bilangan bulat yang ganjil. Nah, lalu ini juga, ini mungkin kalau yang ini banyak yang terjebak ya. Fungsi pembuatan ke bawah. Ya, floor dari X. Mana yang selalu berlaku? Selalu ya, artinya berapapun nilai X dan Y-nya. Nah, di sini sebenarnya baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian sama-sama belum pasti berlaku. Saya beri contoh ya. Kalau misalkan X-nya 1,5, Y-nya juga 1,5. X tambah Y, 3. 3 kalau dibulatkan ke bawah juga 3. Tapi ini 1,5, 1,5. Kalau masing-masing dibulatkan ke bawah, berarti kan jadi 1 kan. Berarti ini 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 dengan 3 kan tidak sama. Ya. Jadi ada konteks sampelnya ya. Jadi saat X-nya 1,5, Y-nya 1,5. Yang pengurangan juga belum tentu berlaku. Contohnya misalkan 1,1 dengan 0,9. Kalau dikurangkan dulu ketemunya 0,2. 0,2 dibulatkan ke bawah jadi 0. Tapi kalau 1,1
jadi 1. 0,9 jadi 0. Dikurangkan 1. Kan beda ketemunya. Perkalian juga sama. Misalkan 1,5 kali 1,5. Hasilnya adalah 2,25. 2/4. Berarti yang ini ketemunya 2. Yang ini 1, yang ini 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nggak sama dengan 2. Pembagian. Nah, ini bisa bermasalah kalau Y-nya adalah 0, kalau Y-nya 0, berarti pembuatan ke bawahnya 0. Berarti yang di sini jadi sesuatu bagi 0 kan nggak terdefinisi, yang di sini masih terdefinisi. Jadi udah beda ya. Berarti tidak ada satupun yang pasti selalu berlaku. Jadi ya jawabannya adalah semua pilihannya salah. Ya. Ya. Yang opsi atau 4 salah semua. Ya. Lalu yang soal 5, ya bilangan bulat memiliki sisa pembagian modulo 7 yang sama. Ini saya rasa ya mayoritas sudah benar ya, min 24. Ya, ini kan hanya sedikit ya jebakan gitu ya. Misalkan min 11 itu kan min 14 tambah 3. Min 14 merupakan kelipatan 7. Berarti modulonya adalah 3 ya, disambahkan 3. Bukan jadi 4 ya. Seperti itu. Ya, lalu yang soal 6 sama soal 7 ini fungsi komposisi, ya ini tinggal masalah Anda teliti atau tidak teliti gitu ya. Ya, Anda kalau yang F komposisi G ya berarti Gx-nya dimasukkan ke dalam fungsi F gitu ya. Kalau yang G komposisi F berarti F-nya dimasukkan ke dalam fungsi G. Ya, dan ketemunya akan berbeda gitu ya. Tapi saya lihat ya untuk 2 soal ini ya saya rasa cukup banyak yang betul. Nah, lalu yang ini soal 8 ya itu untuk mencari 2 fungsi yang kalau dikomposisikan baik F komposisi G maupun G komposisi F ketemunya sama ya. Dan di sini yang memenuhi hanyalah opsi 4 ya, yaitu X tambah 1 sama X tambah 2. Ya, jadi tambah 1 dulu baru tambah 2, dengan tambah 2 dulu baru tambah 1 kan ketemunya sama. Sama-sama tambah 3. Tapi kalau misalkan tambah 2 dulu baru dikuadratkan, dengan dikuadratkan dulu baru tambah 2, itu ketemunya akan beda. Yang lain-lain juga sama ya, artinya ya mestinya Anda dengan mudah menemukan kontrak sampelnya gitu ya. Ya, lalu soal 9, ini soal yang juga menguji konsep. Kalau fungsi F-nya adalah Fx sama dengan 3x, itu dari himpunan bilangan bulat ke bilangan bulat. Nah, ini fungsi yang seperti apa ya? Ya, tentunya kalau Fx sama dengan 3x ya, berarti hasilnya merupakan kelipatan 3. Berarti range-nya itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Kodomainnya ya. Maaf, range itu bagian dari kodomain. Nah, artinya kalau dia bukan kelipatan 3, nggak mungkin menjadi hasil dari Fx sama dengan 3x. Nggak mungkin ya. Karena ini dari bulat ke bulat. Nah, supaya dia jadi surjektif bagaimana? Ya berarti kita mempersempit kodomainnya supaya sama dengan range-nya. Kalau kodomainnya bilangan bulat, nggak surjektif. Karena yang menjadi range hanyalah bilangan kelipatan 3. Artinya kalau kodomainnya kita persempit menjadi himpunan bilangan kelipatan 3, berarti dia akan menjadi surjektif. Jadi yang tepat adalah pilihan yang kelima ya di sini. Ya, lalu yang di sini juga ya salah 10 ini menerjemahkan diagram panah ya.
Jadi pengawanan K ya ini merupakan ya fungsi betul, dia injektif ya, dia merupakan pengawanan satu-satu, tidak ada dua nilai yang dikawankan ke anggota Y yang sama, tapi dia tidak surjektif karena ada set yang tidak punya kawan di X. Ya, berarti ya dia merupakan fungsi yang injektif tetapi tidak surjektif. Oke, ya mungkin untuk 10 soal pertama ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin ada pembahasan yang Anda masih agak ragu? Pak, bukannya Pak, saya mau tanya. Iya. Bukannya bilangan real itu dimulai dari 1 ya, Pak? Bukan 0, tuh apa masuk bilangan real, Pak? Bilangan real. Oke. Jadi gini, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4. Mulai dari 1. Kalau bilangan bulat itu termasuk dengan 0 dan bilangan negatif. Kalau bilangan real itu ya mudahnya semua angka pada garis bilangan. Itu bilangan real. Termasuk desimal, termasuk pecahan, termasuk misalkan bilangan kayak pi, seperti itu. Jadi kalau bilangan real itu malah mencakup semuanya, kalau bilangan real. Kalau bilangan asli ya hanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat ya bilangan asli ditambahkan dengan negatifnya dan dengan nolnya, itu bilangan bulat. Kalau bilangan real ya semuanya termasuk 0,1, mungkin katakanlah berapa? 25/7, seperti itu. Pecahan atau mungkin bahkan akar dari 2, akar dari 5, itu masuk semua ke dalam bilangan real. Jadi bilangan real ya ada yang positif, ada yang negatif, juga termasuk 0. Gitu ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Oke. Ya mungkin ya ya kurang tahu ya. Mungkin kalau apa di mata kuliah yang lain apakah juga dijelaskan ya mengenai pengertian dari himpunan-himpunan seperti itu ya. Karena kalau di matematika itu sudah jadi kesepakatan gitu ya. Bilangan asli itu seperti apa, bilangan bulat seperti apa. Cuma mungkin kalau Anda tidak terbiasa mungkin juga sering terbolak-balik gitu ya. Oke, Pak, maaf saya mau ingin bertanya. Iya, gimana? Yang modulo 7 tadi kok saya belum paham ya, Pak? Modulo 7 ya? Oke, ya. Iya, Pak. Ya. Oke, begini ya. Jadi yang namanya pembagian modulo 7 itu sisanya itu harus positif. Jadi misalkan kayak 10 itu kan 10 itu kan sebenarnya bisa juga mungkin enggak, kalau 10 udah jelas ya. 10 itu kan 7 tambah 3 ya. 17. 17 itu kan sebenarnya 7 tambah 10. Tapi 10 itu kan sisanya lebih besar daripada 7. Berarti kan itu bukan sisa pembagian ya. Berarti 17 itu kan berarti 14 tambah 3 ya. Berarti 7 kali 2 tambah 3. 38 juga sama, itu 7 kali 5 tambah 3 gitu ya. Artinya sisa pembagian itu kalau dibagi dengan 7 berarti sisanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Salah satu dari itu. Jangan lebih dari 6, tapi juga jangan negatif. Nah, bagaimana kalau ini min 11? Nah, ini banyak yang terjebak. Kalau min 11, mikirnya 11 dibagi 7 akan sisa 4. Bukan yang seperti itu. Ya. Oh iya, Pak. Kemarin jawabnya seperti itu. Ya, jadi kalau negatif itu gini, ya kalau negatif itu berarti harus kita mundurkan lagi gitu ya. Jadi bukan min 7, min 4, tapi jadi min 14 tambah 3. Gitu loh. Ya kan? Jadi yang namanya sisa pembagian itu harus non negatif.
dibagi 7 ya sisanya berarti antara 0 sampai 6 sisanya. Nah, kalau min 24, ya ini kan memang ini jebakannya gitu ya. Mungkin pada mikir min 21, min 3. Tapi sebenarnya min 24 itu kan sama dengan min 28 tambah 4. Berarti sisanya mah 4 sisanya. Gitu ya. Oh, berarti diambil yang positif gitu ya, Pak? Iya, diambil yang positif. Ya. Yang positif mendekati angka itu. Iya, jadi kalau dibagi dengan Oh, 7 ya berarti sisanya harus yang, ya kalau misalkan nggak habis ya, berarti sisanya harus positif tapi lebih kecil dari 7. Berarti antara 1 sampai 6 kan sisanya, kayak gitu. oh begitu ya, Pak. Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Ya. Oke, lalu yang soal 11 ya. Soal 11 itu ya ini juga kita kembali menguji konsep ya. Jadi A dan B ini himpunan berhingga, lalu ada G suatu fungsi bijektif dari A ke B. Nah, kalau banyak anggota A itu adalah sebanyak M dan banyak anggota B adalah N, maka bagaimana hubungan antara M dan N? Nah, di sini ya saya memang memberikan semua kemungkinan gitu ya. Bisa sama, bisa nggak sama, bisa lebih, bisa kurang, begitu ya. Sama juga tidak bisa ditentukan. Tetapi ya cukup banyak yang terjebak dengan pilihan yang terakhir ini. Ya, ya mudah begini, ya, kalau himpunan berhingga, bijektif itu artinya apa? Pengawanannya injektif, satu-satu, berarti tidak ada yang berebut. Kemudian juga di kodomen semuanya habis, surjektif. Nah, ini kan ya anggap aja kalau ya saya nggak tahu ya, mungkin kalau di kalian nggak zaman itu ya, model kayak misalnya apa, model kalau dulu tuh ibu saya suka nonton Take Me Out gitu ya. Ya itu kan supaya para peserta itu bisa dapat jodohnya masing-masing kan ya, mestinya yang pria sama yang wanita harus sama jumlahnya toh. Ya kan? Supaya masing-masing dapat satu dan semuanya keambil. Ya, berarti kan apa, supaya nggak berebut ya berarti apa, dari domain sama kodomennya itu harus sama banyaknya. Kalau misalkan domainnya 5, kodomennya 7, ya berarti pasti akan ada 2 anggota kodomen yang nggak keambil. Dan sebaliknya, kalau misalkan domainnya 7, kodomennya 5, itu pasti bakal ada yang berebut. Minimal 2 pasti bakal berebut gitu kan minimal. Dua pasangan berebut minimal kan. Jadi supaya dia bisa bijektif, itu artinya ya berarti haruslah itu sama banyaknya. Jadi M harus sama dengan N. Ya. Ya, lalu ini untuk yang inverse dari fungsi F ya. Ya saya rasa ini dikali dengan 9/11 lalu ditambah dengan 2020. Berarti kalau misalkan dibalik ya berarti dikurangi dulu dengan 2020 baru dikalikan dengan kebalikannya ya, yaitu 11/9. Dan di sini ya harus hati-hati karena kalau tidak ada tanda kurung seperti ini, kalau dari hierarkinya itu kali dan bagi itu diutamakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau yang seperti ini terbalik ya, malah dikali dulu baru dikurangi. Salah itu. Jadi dikurangi dulu baru dikali. Jadi jawaban yang serupa tapi tak sama ini ya cuma adanya aja tanda kurung ini kan untuk mengindikasikan ini dikerjakan duluan ya. Nah, lalu yang soal 13 ya ini sebenarnya setelah saya pikir-pikir lagi ini sebenarnya soalnya agak kurang bijaksana gitu ya. Karena di sini kan ada beberapa pernyataan yang sebetulnya itu semuanya benar. Tetapi di sini saya menyebutkan yang paling tepat gitu ya. Artinya kalau semuanya benar ya berarti yang paling tepat adalah yang terakhir ya. Semua pernyataan di atas benar. Tetapi ya juga cukup menyebar gitu ya. Cukup banyak yang menjawab salah satu dari 4 pernyataan di atasnya.
Dan setelah saya pikir-pikir lagi juga sebenarnya Anda nggak salah juga gitu ya. Karena semuanya sama-sama benar. Ya. Jadi ya enkripsi bijektif itu jelas. Dekripsi kebalikannya juga pasti bijektif. Lalu dekripsi pasti merupakan inverse-nya dari enkripsi karena mengembalikan lagi ya ke pesan semula. Lalu kalau dikomposisikan ya berarti akan menjadi fungsi identitas, ya kan? Karena X enkripsi jadi Y, dekripsi jadi X lagi. Berarti kan komposisinya menjadi sama dengan X ya. Berarti sama dengan fungsi identitas. Ya, ini kalau menurut sebenarnya di Google ya saya membuat yang benar hanya ini. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin lebih baik kalau yang menjawab salah satu dari 4 yang lain, saya beri poin setengah ya. Jadi kalau Anda memilih yang terakhir ini yang semuanya benar, poinnya 4. Tapi kalau Anda memilih yang lain, saya kasih poin 2. Karena juga setelah saya pikir-pikir, ini memilih yang tepat juga, kalau Anda memilih satu dari ini juga sebenarnya nggak salah gitu ya, sebenarnya ya, walau bukan yang paling tepat. Ya, jadi saya beri poin 2 kalau Anda menjawab yang lain. Kalau yang di sini, kalau Anda milih yang semuanya benar, ya poinnya 4. Ya, lalu untuk soal yang 4,15 ini juga, ini seperti soal tugas ya. Jadi Anda ya memang Anda bisa langkah yang paling efisien adalah dengan membuat tabel ya. Jadi A sampai Z dikonversi ke yang mana. Seperti itu. Dan nanti ya Anda bisa menemukan dengan melihat tabel itu ya. Jadi nanti M ini jadi Y, lalu O jadi M, kemudian juga K dan X ini di enkripsi ternyata nggak berubah menjadi dirinya sendiri. Ya, kalau Anda membuat tabelnya sudah betul, saya rasa yang 2 nomor ini Anda tinggal melihat tabel saja. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk yang nomor 11 sampai 15. Ya. Kalau tidak ada ya saya teruskan ke soal 16 gitu ya. Nah, di sini ya. Ini pengertian dari graf sederhana. Graf sederhana itu artinya apa? Ya, dia tidak punya sisi ganda. Artinya antara 2 simbol berbeda yang menghubungkan, kalau dia bertetangga itu ya hanya satu sisi. Nah, di sini yang opsi 1 tidak ya, karena ada 2 simbol ini yang ini kan sebenarnya menghubungkan titik yang sama ya. Dan juga syarat lainnya adalah tidak boleh ada loop. Nah, opsi 3 ini ada loopnya, jadi tidak boleh. Opsi 4 malah ada loop dan juga ada sisi ganda. Berarti juga dia bukan graf sederhana. Nah, yang boleh adalah yang merupakan graf sederhana adalah yang opsi kedua. Dan Anda juga mesti memperhatikan bahwa persilangan ini itu bukan merupakan titik ya. Ini kan 2 sisi yang hanya sekedar bersilangan, tapi tidak membentuk sebuah titik atau simbol yang baru ya. Lalu kemudian ya ini juga pertanyaan mengenai simbol yang berderajat genap. Nah, di sini untuk derajat itu kan artinya kita menghitung banyaknya sisi yang melekat pada suatu simbol, ya mudahnya begitu. Tapi kalau untuk loop itu dihitung 2, dihitung double gitu ya. Karena kan kita menghitung kayak berapa jalur yang menghubungkan. Kalau loop kan berarti ada keluar, ada masuk ya ke dirinya sendiri. Berarti di sini yang V2 ini ada 3 sisi tambah 1 loop. Berarti 3 tambah 2, 5 derajatnya. Demikian pula yang V3, ini juga 3 sisi yang menghubungkan dengan simbol yang lain sama 1 loop. 3 tambah 2 juga 5. Nah, artinya
V2 dan V3 ini berderajat ganjil. Ya. Jadi yang berderajat genap itu hanyalah yang V4 saja ya. Ini 1, 2, 3, 4. V1, V5 jelas tuh ganjil. Ya. 3 derajatnya ya, seperti itu. V4 saja, atau 3, 4. Ya, ini beberapa juga terjebak di sini. Nah, lalu yang soal 18 ya. Graf lengkap ya. Graf lengkap itu artinya dua simbol yang berbeda bertetangga. Ada sisi yang menghubungkan secara langsung. Nah, kalau dia punya 6 simpul, maka berapakah sisinya? Ya, mudahnya begini ya. Setiap sisi itu kan menghubungkan dua buah simpul berbeda. Dan di sini semua simpul bertetangga dengan ya sebagai simpul yang lain, gitu ya. Artinya adalah ini kan sama saja dengan Anda memilih dua buah simpul dari 6 buah simpul yang ada, lalu menghubungkan dengan sebuah sisi. Berarti hasilnya adalah 6 kombinasi 2 yang sama dengan 15. Jadi kalau graf lengkap ya, yang punya n buah simpul, maka sisinya ada sebanyak n kombinasi 2. Yaitu di sini karena n-nya 6, berarti n kombinasi 2 sama dengan 15. Nah, lalu yang ini ya, graf sederhana memiliki 7 buah simpul. Lalu simpul pertama hingga ke-6 masing-masing derajatnya 3. Maka nilai yang mungkin untuk derajat simpul yang ke-7 itu berapa? Nah, ini kita ingat ya namanya teorema jabat tangan gitu ya. Kalau sebuah sisi itu menghubungkan dua buah simpul, itu kan akan menambah derajatnya masing-masing sekali gitu ya. Jadi ibaratnya seperti dua orang berjabat tangan, ya masing-masing akan sekali jabat tangan membuat dua orang itu bertambah 1 ya masing-masing banyaknya jabat tangannya gitu ya. Nah, akibatnya kan ya kalau kita menjumlahkan derajat dari semua simpul itu pasti akan berjumlah genap. Karena setiap simpul mengkontribusikan derajat pada satu simpul dan derajat pada simpul yang lain. Jadi pasti genap. Kalau 6 buah simpul itu masing-masing punya derajat 3, itu artinya apa? Berarti totalnya ada 18. Nah, simpul yang ke-7 berarti kan juga harus genap. Karena apa? Supaya nanti kalau dijumlahkan ketemunya genap semua, ya. Jumlahkan ketemunya genap totalnya, ya. Jadi di sini simpul ke-7 itu haruslah berderajat genap. Berarti opsinya antara 2 atau 8. Nah, masalahnya adalah graf sederhana. Graf sederhana artinya tidak boleh ada sisi ganda. Simpulnya cuma ada 7. Berarti setiap simpul itu kan hanya tetangganya maksimal ada sebanyak 6. Ya kan? Kan ada 7 buah simpul. Berarti satu simpul maksimal bertetangga dengan 6 simpul yang lain. Dan karena nggak boleh ada sisi ganda, berarti derajatnya maksimal 6. Artinya 8 ini nggak mungkin jadi derajatnya. 7 pun nggak mungkin. Yang mungkin cuma 2. Lalu yang nomor 20 ini juga pengertian gitu ya. Jadi Euler circuit gitu ya. Dia melewati semua sisi tepat 1 kali dan dia kembali ke simpul awal. Ya, ini saya rasa sebagian besar ya sudah betul. Lalu kemudian ya di sini yang merupakan graf Euler gitu ya. Anda berarti mencari graf mana yang setiap simpulnya berderajat genap. Dan di sini A dan C memenuhi, tetapi yang B tidak. Ya tentunya kalau misalkan Anda menjawab A saja itu
nggak tepat ya, karena kan jawabannya A dan C. Ya, di sini kalau A saja kan berarti seolah-olah C-nya tidak, gitu ya. Atau ya berarti C-nya tidak. Ya, jadi yang tepat adalah A dan C. Semua yang melibatkan B berarti nggak tepat. Lalu kalau graf semi Euler gitu ya, ya tentunya kan bedanya adalah bahwa Euler sirkuitnya ini ya tidak harus kembali ke titik aslinya. Euler path ya berarti ya. Tidak harus kembali ke titik awalnya. Nah, berarti syaratnya adalah bahwa ada dua simpul yang berderajat ganjil. Lainnya genap. Ya. Makanya disebutkan tepat dua simpul yang berderajat ganjil. Tetapi boleh nggak itu kalau nggak bertangga? Ternyata boleh ya. Yang penting mulai dari simpul ganjil dan berujung pada simpul ganjil yang lain. Ya berarti yang jawabannya adalah yang kelima ya. Tidak harus bertangga. Lalu yang 23, nah ini kalau kita mau membuat Euler path, ya berarti ini harus berawal dari simpul ganjil dan berakhir di simpul ganjil yang satu lagi. Nah, dalam hal ini itu adalah D dan I. Ya, berarti pilihan yang kedua yang betul. Nah, lalu ya juga untuk yang isomorfis, saya rasa Anda bisa membandingkan gitu ya. Misalkan ya yang opsi 4 ini, yang ini ada loop. Itu ya, ada loop. Oh, mungkin apa? Ya, jumlah apa? Ya, ada loop tapi derajatnya berbeda gitu ya. Berarti kan pasti nggak isomorfis. Yang ini sepertinya banyak sisinya pun juga berbeda. Oh, ini banyaknya ya sisinya berbeda. Kalau yang ini ya sepertinya juga pasti ada yang berbeda derajatnya gitu ya. Ya cuma yang opsi 1 ini ya yang apa namanya? Yang isomorfis. Nah, ini mungkin yang ya menariknya ya ini mungkin ya ini soal yang mungkin paling menjebak ya. Di antara 3 graf berikut ini yang isomorfis yang mana saja? Nah, ini sebetulnya begini ya. Anda mengibaratkan semua sisi ini adalah suatu kawat elastis. Jadi Anda tuh nggak bisa mengubah hubungan antar simpul, tapi Anda bisa memanjangkan dan mengubah bentuk kawatnya. Nah, di sini seandainya yang dari yang graf yang B itu Anda putar yang segi 4 yang tengah, kemudian tuh Anda balik sehingga sisinya ada yang ada yang menjadi persilangan, itu kan akan sama dengan yang C. Ya. Jadi yang tengah itu Anda putar, lalu kemudian Anda flip. Nah, nanti kan sisi yang di sini kan akan jadi persilangan. Seperti itu. Jadi B sama C ini isomorfis sebetulnya. Tetapi dengan yang A tidak. Karena apa? Di sini yang A ini nggak bersilangan, tapi yang kanan bersilangan. Kalau itu dibalik, nanti yang kiri bersilangan, yang kanan malah jadi enggak. Ya kan? Jadinya A sama C ini malah nggak isomorfis. Walaupun jumlah titik dan jumlah sisinya sama. Tapi hubungan antar titik atau simpul itu nggak sama. Berarti yang A ini tidak isomorfis dengan dua yang lain. Jadi jawabannya adalah B dan C. Ya, jadi itu ya pembahasan untuk yang UTS yang kemarin ya. Saya rasa Anda juga mestinya mendapatkan kopian dari jawaban Anda. Ini juga nanti akan saya bagikan di grup WA. Jadi ya nanti Anda bisa bisa Anda cocokkan gitu ya dengan yang sudah Anda jawab. Lalu juga mungkin nanti saya juga akan memberikan semacam bonus poin gitu ya. Jadi untuk beberapa yang
submitnya paling cepat, saya tambahkan poin, mungkin 1 atau 2 poin seperti itu. Jadi supaya nanti ada sedikit ya apresiasi gitu ya bagi yang mengerjakan dengan lebih cepat begitu. Tapi kalau yang submitnya mungkin belakangan mepet dengan jamnya, ya tidak ada bonus poin seperti itu. Baik, ada pertanyaan mungkin? Atau mungkin ada pembahasan yang Anda rasa Anda belum sepenuhnya mengerti? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Yang soal yang 7 simpul itu saya belum mengerti, Pak. Oke. Ya. Jadi ini, oke ya. Kalau Anda menghitung derajat ya, derajat dari suatu simpul ya, itu kan sebenarnya Anda menghitung berapa banyak sisi yang melekat pada suatu simpul. Dengan loop dihitung double. Tapi karena ini graf sederhana, berarti nggak ada loop, ya kan? Berarti kan ya dia hanya kita menghitung dia melekat atau ya ada berapa sisi yang melekat pada simpul itu. Padahal setiap sisi, misalkan dia menghubungkan titik pertama dan kedua, berarti kan dia menambah derajat yang pertama sama menambah derajat simpul yang kedua. Simpul itu ya. Jadi kan satu sisi itu berkontribusi pada derajat dari dua buah simpul. Jadi misalkan ada 5 simpul, berarti ya dia akan berkontribusi derajat sebanyak 10. Jadi kalau graf itu punya sisi sebanyak 5, pasti nanti total derajat dari semua simpul itu akan sama dengan 10. Kalau misalkan dia punya berapa? 11 sisi, berarti kan dia akan berkontribusi 22. Artinya kalau semua simpul Anda jumlahkan derajatnya, ketemunya akan jadi 22. Jadi intinya kalau Anda menjumlahkan derajat dari semua simpul, ketemunya pasti merupakan bilangan genap. Selalu gitu ya. Nah, di sini ada 7 buah simpul. 6 buah simpul masing-masing berderajat 3. Berarti sudah ada 18. Nah, kita nggak tahu graf ini punya berapa banyak sisi. Tapi yang pasti 6 simpul yang pertama, dijumlahkan semua derajatnya, itu jadi genap. Nah, kalau misalkan yang ketujuh ini berderajat ganjil, kan nggak mungkin, ya, karena ganjil tambah genap sama dengan ganjil. Menyalahi tadi, ya, teorema jabat tangan, di mana kalau kita menjumlahkan derajat semua simpul, ketemunya harus genap. Ya. Ini 6 buah simpul, 3 tambah 3 sampai 6 kali, 18, sudah genap. Simpul yang ketujuh ya harus genap, supaya kalau dijumlahkan ketemunya genap. Ya. Jadi di sini derajat simpul yang ketujuh ini haruslah merupakan bilangan genap. Tidak boleh merupakan bilangan ganjil. Berarti pilihannya adalah antara 2 atau 8. Tapi kenapa yang benar itu 2? Kenapa 8 salah? Nah, kita perhatikan ini graf sederhana. Graf sederhana itu tidak memiliki sisi berganda. Jadi dari simpul A ke simpul B ya hanya ada satu sisi maksimal. Berarti satu buah simpul itu kan hanya bisa maksimal berderajat 6. Sesuai dengan banyaknya simpul yang lain. Berarti harus bilangan genap dan nggak boleh melebihi 6. Berarti dari sini yang mungkin adalah 2. Begitu. 4
4 sama 6 mungkin, tapi kan nggak ada di pilihannya. Yang ada kan cuma 2. Begitu? Sudah Pak, terima kasih banyak. Ya, gitu. Oke. Ya, betul. Ya. Oke ya, jadi itu pembahasan untuk yang UTS 2 kemarin ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke beberapa penerapan dari teori graf begitu ya. Tapi ini ya nanti ini kebetulan PPT-nya saya adanya dalam bahasa Inggris, tapi nanti coba akan saya perjelas gitu ya maksudnya. Oke, coba kita lihat ini. Ini PPT-nya nih apa? Kebetulan tidak ada di LMS gitu ya. Oh maaf, ini teknis. Coba saya kembali dulu ke PPT yang ada di LMS dulu ya. Oke, saya jelaskan idenya. Ini materi mengenai graf sebagai pemodelan. Sebenarnya sudah saya bahas, cuma saya belum membahas secara spesifik untuk algoritmanya. Pertama, mengenai pewarnaan graf ya. Nah, di sini kalau kita punya sebuah graf gitu ya, 2 buah simpul dikatakan bertetangga itu kalau ada sisi yang menghubungkan secara langsung ya. Jadi di sini misalkan yang B dengan C ini bertetangga. B dengan A bertetangga, B dengan E juga bertetangga. Tapi B dengan D nggak bertetangga. Karena dia harus lewat C dulu, baru bisa mencapai D. B dengan F juga tidak bertetangga. Nah, di sini aturannya adalah simpul yang bertetangga atau yang terhubung langsung oleh sebuah sisi, itu warnanya harus beda. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Di sini D sama E nggak masalah, ya dia sewarna karena mereka tidak bertetangga. Tapi yang lain-lain ya itu harus diwarnai dengan warna yang berbeda-beda, ya. Sebetulnya ya cara paling simple gitu ya, yang juga mungkin yang paling malas itu adalah ya kalau ada 6 simpul ya udah tinggal dikasih aja 6 warna berbeda. Masalah kan beres gitu ya. Tapi bisa nggak kita meminimalkan warna yang kita butuhkan? Coba lihat di sini, B sama F. Kenapa F sama B ini harus berbeda warna? Padahal B dan F ini kan tidak bertetangga. Ya. Artinya seandainya F ini saya beri warna biru kan juga boleh ya. Ya, sama dengan B warnanya. Toh juga mereka tidak bertetangga. Artinya sebenarnya ini bukan yang paling minim ya opsi warnanya. Tapi ya mestinya ini bisa dikurangi lagi ya, yang F harus pakai warna yang ini tapi bisa sewarna dengan B karena tidak bertetangga. Ya. Nah, di sini juga ternyata ya bisa juga ternyata F dikasih warna yang sama dengan C, itu juga bisa karena F dengan C juga tidak bertetangga, gitu ya. Demikian pula A dengan E juga bisa diwarnai dengan warna yang sama. Oh, ternyata malah bisa juga kita hanya butuh 3 warna saja, ya. Merah, biru, sama hijau di sini. Ya. Karena ternyata A dengan E bisa sewarna, tidak bertetangga, B dengan D bisa sewarna, C dengan F juga bisa sewarna. Nah, kita ingin mencari tahu ya, berapa minimal banyaknya warna berbeda yang diperlukan
untuk mewarnai simpul dari sebuah graf. Nah, kenapa harus cari yang paling minimal gitu ya? Itu karena apa? Kita menerapkan untuk ya beberapa hal ya, seperti misalkan masalah penjadwalan. Misalnya ada banyak mata kuliah, ini misalkan ada 9 mata kuliah. Dan kita pengennya kalau ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah berbeda, ya ujiannya nggak boleh bersamaan. Kan gitu ya. Ya paling gampang ya sudah, tinggal bikin aja 9 mata kuliah ini disebar di 9 waktu berbeda. Tapi kan belum tentu itu malah yang itu malah nggak efektif gitu ya, belum tentu efektif. Kita pengennya seminimal mungkin ya. Jadi kita bisa mungkin dalam satu waktu yang sama kita mengadakan 2 kali ujian, tetapi nggak masalah karena tidak ada mahasiswa yang mengambil bersamaan. Nah, di sini hubungan ada tidaknya mahasiswa yang mengambil bersamaan itu dinyatakan dalam sebuah graf gitu ya. Jadi 2 mata kuliah itu dikatakan bertetangga kalau ada kalau ada mahasiswa yang mengambil bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengambil bersamaan berarti kan bertetangga. Berarti harus beda warna, harus beda jadwal. Kan begitu. Ya, nanti kan Anda bisa membuat modelnya gitu ya, membuat model ya. Jadi graf 9 simpul seperti ini. Ini melambangkan 9 mata kuliah berbeda. Dan kalau misalkan ada sisi yang menghubungkan 2 buah mata kuliah, itu artinya ada mahasiswa yang mengambil bersamaan. Sehingga tidak boleh dijadwalkan secara serentak. Nah, artinya di sini A nggak boleh serentak dengan R, L, S, D, sama K. Sama B juga, gitu ya. Tapi A dengan T boleh, dengan G juga boleh. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi di sini A dengan T boleh sewarna karena apa? Mereka tidak bertetangga. Tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan mata kuliah T sekaligus. Lalu L, R, dan G bisa sewarna karena juga mereka tidak bertetangga. Lalu B dengan S juga bisa sewarna, D dengan K juga bisa. Nah, artinya di sini ternyata kita nggak perlu menyediakan 9 slot waktu berbeda. Kita hanya butuh 4 ya. Jadi A dengan T bersamaan, RLG bersamaan, lalu B dengan S bersamaan, K dengan D bersamaan. Nah, ini kan jauh lebih efisien gitu ya. Dan mungkin kita malah bisa menyebarnya ke 4 hari berbeda. Ya, sehingga mahasiswa tidak ada yang mengeluhkan sehari ke ujian 2 mata kuliah gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana ya untuk algoritmanya? Ya, kalau di slide kebetulan tidak ada algoritmanya sepertinya gitu ya. Iya, sepertinya tidak ada algoritmanya gitu ya. Jadi coba saya cari referensi yang lain. Saya coba ya ini sebenarnya saya menggunakan PPT ya dari tempat saya yang lama gitu ya. Tapi ya oke, tidak apa-apa. Ya kita mencoba untuk memanfaatkannya ya untuk referensi tambahan. Ya pertama saya bahas mengenai pewarnaan graf dulu. Ya, jadi di sini suatu graf itu dikatakan n-colorable ya, atau dapat diwarnai dengan n warna gitu ya. Kalau semua simpulnya yaitu dapat diwarnai dengan n warna berbeda sehingga 2 simpul yang adjacent bertetangga itu warnanya tidak boleh sama ya. Warnanya nggak boleh sama.
Nah, bilangan kromatik ya. Ini simbolnya apa ya bacanya ya? Ini kayaknya apa? Q ini bacanya. Dari suatu graf itu adalah bilangan terkecil n sehingga dia dapat diwarnai dengan n buah warna. Nah, ini ada algoritma yang namanya algoritma Wedge-Powell ya. Jadi langkah pertama itu adalah kita mendaftar semua simpul dari graf G dengan urutan yang dari besar hingga kecil. Jadi kita mengurutkan graf mana yang paling besar derajatnya. Kemudian kita warnai ya simpul pertama, simpul yang paling besar derajatnya. Kemudian semua simpul lain yang tidak bertetangga dengannya bisa diwarnai dengan warna yang sama. Selama juga tidak bertetangga gitu ya. Selama simpul-simpul tersebut nggak saling bertetangga. Lalu kemudian kita kembali lagi ke simpul yang tersisa yang paling tinggi derajatnya, lalu kita ulangi lagi proses yang sama dengan warna kedua hingga akhirnya semua simpul terwarnai. Ya, kita lihat saja bagaimana contohnya ya. Oke, di sini kita coba mengurutkan, ya ini ada sebuah graf ya dengan 7 buah simpul. Kalau kita urutkan, yang paling banyak adalah simpul V1, derajatnya 5. Lalu berikutnya simpul V4, V5, V6, masing-masing berderajat 4. Lalu kemudian simpul V2, V3, V7, masing-masing berderajat 3. Nah, di sini kita mulai dari simpul yang paling tinggi derajatnya. Kenapa harus yang paling tinggi? Karena itu berarti kan yang paling banyak tangganya. Ini yang membuat banyak simpul jadi harus beda warna. Jadi kita menyelesaikan yang menjadi masalah terbesarnya dulu. V1 dia punya derajat 5. Berarti dia bertetangga dengan 5 buah simpul yang lain. Kita beri warna dengan warna A. Ya terserah, A itu bisa merah, kuning, hijau, hitam, putih, silahkan. Ya diberi aja warna A gitu ya, warna A. Kalau V1 udah diberi warna A, berarti kan V2, V5, V4, V3, V6 tidak boleh memiliki warna A. Karena dia bertetangga dengan V1. Yang boleh apa? Hanya V7 yang boleh. Karena V7 tidak bertetangga dengan V1. Berarti V7 boleh diberi warna A. Sama dengan V1. Oke, jadi dua simpul udah beres ya. Ini warna A, ini juga warna A. Lalu kita coba dengan simpul yang lain ya. Ada 3 buah simpul yang berderajat 4, yaitu V4, V5, V6. V4 ya kita harus beri warna yang berbeda dengan V1, kita beri warna B. Nah, ini artinya V3, V5, V6 tidak boleh satu warna dengan V4 karena dia semuanya bertetangga. Yang boleh adalah V2. Ini boleh V2. Karena V2 dengan V4 tidak bertetangga. Berarti V4 boleh dikasih warna B, V2 juga boleh diberi warna B. Lanjut ke V5. V5 dengan derajat 4. Dia bertetangga dengan V1 dan juga dengan V4. Berarti harus warna yang beda lagi. Katakanlah warna C, begitu ya, warna C.
Berarti di sini ya ini V2 udah terwarnai, V7 udah terwarnai. Berarti V5 ini boleh sewarna dengan V6 atau juga boleh sewarna dengan V3 karena tidak bertangga. Tetapi hati-hati, V3 dengan V6 ini kan malah mereka berdua yang bertangga. V5 dengan V3 enggak, V5 dengan V6 enggak, tapi 3 dengan 6 bertangga. Berarti hanya boleh salah satu diwarnai dengan warna yang sama dengan V5. Ini warna C, V3 juga warna C boleh, tapi V6 harus warna D. Karena V6 nggak boleh sewarna dengan V3. Nah, itu artinya untuk mewarnai graf ini, kita butuh ada 4 warna berbeda. Warna A, warna B, warna C, dan warna D. Begitu. Ya, jadi kita mewarnai dari simpul yang paling besar dulu derajatnya, itu supaya kita bisa membereskan masalah yang paling besar. Karena kalau yang satu ini sudah diwarnai, berarti kan jelas yang lain harus beda warna, gitu kan? Kecuali yang nggak bertangga, gitu kan? Seperti itu. Kalau kita mulai dari yang paling kecil, nanti malah masih ada banyak sekali pilihan yang bisa diwarnai. Nanti malah jadi kebanyakan warna di akhir-akhir ya. Baik, ini ada pertanyaan untuk algoritma ini? Ya, menemukan bilangan kromatik 4 gitu ya. Artinya ada 4 warna yang kita perlu gunakan begitu ya. Dan di sini warna juga bebas itu ya. Ya, hanya ada warna A, warna B, warna C, warna D seperti itu. Gimana? Sudah cukup jelas atau mungkin ada yang masih apa? Masih belum dipahami? Ya, mungkin satu contoh lagi ya untuk menambah pemahaman gitu ya. Oh, maaf ini sepertinya ini apa? Kok agak ini? Oh, iya. Ya, ini juga contoh. Maaf, ini mungkin gambarnya kurang rapi ya. Ini V3 ini mengacu pada titik yang di sini ya. Lalu di sini walaupun ada yang lancip, tapi ini bukan titik ya. Anggap aja ini hanya seperti tikungan gitu ya. Tapi ini bukan merupakan sebuah titik atau simpul. Ya, di sini kita melihat ada 2 simpul yang paling banyak derajatnya yaitu 4 ya, yaitu V1 sama V6. Nah, di sini kita lihat
V1 ini kan bertetangga dengan V2 sampai V5. Demikian pula V6 juga bertetangga dengan V2 sampai V5. Berarti warna dari 4 titik ini ya itu nggak boleh sama dengan warnanya V1 atau dengan warnanya V6. Tapi kebetulan V1 dan V6 ini tidak bertetangga, tidak terhubung secara langsung. Berarti mereka boleh diwarnai dengan warna yang sama, yaitu warna A. Gitu ya. Lalu untuk yang V2, kita lihat di sini V2 ini dia terhubung dengan V4 ya. V2 terhubung dengan V4. Tapi dia nggak terhubung dengan V3. Ya, berarti V2 dengan V3 boleh sewarna. Bisa kita beri warna B. Sebenarnya V2 dengan V5 juga nggak terhubung sebetulnya. Juga nggak bertangga. Sehingga V5 juga boleh diberi warna B. Tetapi nanti masalahnya adalah V3 dengan V5 ini kan bertangga. Ya, berarti V3 sama V5 dia harus beda warna. Ya sudah, kalau gitu V3 yang diberi warna B, V2 warnanya B, V5 beda warna. Nah, ternyata tinggal V5 sama V4 kebetulan ini juga nggak bertangga sehingga bisa diberi warna C. Ya, di sini apa? Jadi yang V1 V6 diberi warna A, V2 V3 warna B, V4 V5 warna C. Ya. Jadi di sini bilangan kromatiknya adalah 3. Ya, jadi ya mungkin Anda bisa mencoba ya. Nanti ini saya berikan di grup, Anda bisa mencoba untuk mengerjakan ya bagaimana Anda ya mewarnai simpul dari graf-graf berikut. Tentunya dengan tujuan supaya warna yang dibutuhkan itu seminimal mungkin. Dan simpul yang bertetangga itu warnanya nggak boleh sama. Oke, baik. Saya kembali ke materi LMS. Coba saya lihat kembali. Oke, baik. Ya, saya coba ini. Ya, ini materi yang dibuat oleh Romo Kun. Ya, ini kita melihat aplikasinya, mungkin juga ini lebih dekat dengan bidang kalian, yaitu penerapan graf dalam model jaringan. Ini minimal spanning tree atau pohon perantang minimum. Ya, kita bisa memodelkan banyak hal ya, termasuk misalkan ya untuk menggambarkan peta gitu ya, atau juga mungkin rute penerbangan ya, atau mungkin ya jaringan listrik dan lain sebagainya gitu ya.
Ya, seperti misalkan kalau ya mungkin kalau di negara yang luas ya dan ya kalau Indonesia kan banyak pulau ya. Kalau Amerika kan satu satu wilayah daratan yang besar gitu ya. Itu kan bisa ada banyak jalur darat gitu ya. Kita bisa memodelkan itu. Lalu kemudian bagaimana mengkombinasikan ya misalkan waktu tempuh seperti itu ya. Atau mungkin biaya tiket gitu ya. Jadi kan setiap sisi itu bisa diberikan suatu nilai atau yang kita sebutnya bobot dari suatu sisi. Bobot itu bisa macam-macam ya. Ya ini bisa jarak tempuh, lalu kemudian bisa waktu tempuh, bisa biaya penerbangan seperti itu. Dan itu pun juga tidak selalu berbanding lurus gitu ya. Bisa aja misalkan jarak tempuhnya lebih dekat, tapi karena jalannya itu jelek dan sering macet, maka waktu tempuhnya lebih lama. Ya, itu kan bisa seperti itu. Dan mungkin juga ada, ini malah yang unik juga itu ya. Misalkan penerbangan misalkan dari Sumatera gitu ya, mau ke misalkan ke Surabaya gitu ya. Kalau penerbangan domestik langsung itu malah mahal. Tapi kalau transit dulu di Malaysia malah lebih murah. Itu kan juga bisa gitu ya. Jadi malah mereka transit di Kuala Lumpur baru ke Surabaya. Kenanya malah lebih murah ya. Itu menariknya di situ ya. Jadi ternyata masalah harga itu juga tidak selalu berbanding lurus dengan jaraknya gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita kan ya kalau bahasa Jawanya ngalang gitu ya. Ya kita kan sebenarnya melewati jalur yang lebih jauh, tapi kok malah dari segi ongkos malah lebih rendah gitu ya. Nah, saat ada bobot seperti ini di masing-masing sisi, kita bisa bicara mengenai ya kata-kata mengoptimalkan ya atau meminimalkan bobotnya. Nah, misalkan ya ini mungkin salah contohnya yaitu membuat misalkan saluran air atau mungkin untuk jaringan listrik atau mungkin untuk menghubungkan sumber minyak gitu ya. Nah, itu kan mungkin masalahnya bukan di bagaimana semua tempat terhubung, tapi tempat nggak harus terhubung langsung, tapi yang penting kan ada jaringannya gitu ya. Nah, jadi kita ingin meminimalkan biaya untuk membangun jalur pipanya. Nah, itu nanti itu yang disebut dengan namanya minimal spanning tree atau pohon perentang minimal. Ya, ini mungkin ya kita langsung lihat saja gitu ya. Jadi di sini kita punya beberapa vertex, ya beberapa simpul, dan kita ingin menghubungkan semua simpul itu. Tidak harus terhubung langsung, yang penting terhubung, gitu ya. Tapi bagaimana supaya nanti total bobotnya itu paling minimum. Ya mungkin saya gambarkan seperti ini ya. Ya di sini misalkan ada perusahaan TV kabel ya yang mau menyambungkan kabel untuk ada 5 orang pelanggan. Yang masing-masing punya jarak yang berbeda-beda. Ada yang jaraknya ini 3 mil, ada yang 10 mil, ada yang 4 mil, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan supaya masuk ya, salurannya itu kan tidak harus semuanya bisa dihubungkan secara langsung. Yang penting ada jalur yang menghubungkan itu, gitu ya. Artinya kan kita nggak harus membangun sebanyak ini. Nanti malah keluar biaya banyak. Nah, gimana caranya kita bisa menghubungkan ke 6 titik ini, tapi dengan total biaya pemasangan kabel yang minimum. Nah, di sini ya ini mungkin salah satu gambarannya gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini hasilnya. Jadi ini sebuah pohon yang menghubungkan 6 buah titik, tetapi dengan bobot yang paling minimal.
Seperti itu. Pohon ya itu adalah graf terhubung sederhana yang tidak memuat suatu cycle ya. Jadi Anda membayangkan kalau pohon itu punya ranting bercabang, ya pasti kan akan terpisah ya nanti ranting-rantingnya. Masa bercabang 2 ranting kemudian nyambung ya, 2 buah cabang itu nyambung. Ya itu mungkin ada aja itu pohon langka ya, tapi normalnya kan pohon itu kalau sudah bercabang 2, ya pasti cabang itu nggak akan nyambung lagi gitu kan. Nah, jadi pohon itu ya suatu graf yang terhubung tapi tidak ada cycle gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti saya berikan saja contoh dari tempat saya. Ya, baik. Oh, ya. Nah, ini ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini Anda melihat ini ada sebuah graf, ini ada berapa titik ini? Ada 7 ya, yang sebelah kiri ada 7 titiknya. Dan masing-masing juga sepertinya hampir semuanya saling terhubung gitu ya. Tapi kalau ini semua dibangun, apa enggak ini ya, apa enggak terlalu rumit jaringannya gitu ya. Biasanya kalau bahasa Jawanya ya kabelnya bundet gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita memilih hanya beberapa sisi yang ini ya ditandai dengan warna merah. Ini kan bisa menghubungkan semuanya ya. Bisa menghubungkan semuanya. Dan bahkan bobotnya masing-masing hanya 1 ya. Ini cuma 2, satu ada yang bobotnya 2. Artinya hanya dengan membangun yang jalur warna merah ini sudah cukup untuk menghubungkan ke 7 buah simpul. Tidak harus menghubungkan sampai sebanyak ini. Dan ini juga dari segi biaya yang paling minimal. Nah, jadi kita tujuannya adalah kita punya sebuah graf, kita tahu dari sebuah simpul ke simpul yang lain itu berapa biayanya untuk memasangnya gitu ya. Nah, kita ingin mencari bagaimana supaya biaya pasangnya ini yang paling minimum. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin saya nggak tahu kalau Anda apakah familiar dengan istilah seperti ini, tapi mungkin saya lebih baik memberikan contoh saja gitu ya, algebra Kruskal gitu ya. Nah, di sini ya, misalkan saya punya suatu graf gitu ya, atau graf dengan ini ada 6 buah simpul dan masing-masing punya beberapa bobot begitu. Nah, di sini bagaimana kita bisa membuat suatu jaringan yang menghubungkan ke 6 simpul ini tapi dengan total bobot yang paling minimal. Ya, tentu saja ide pertama itu adalah dengan kita melihat dulu mana yang bobotnya paling kecil ya. Jadi algebra Kruskal itu dia melihat bobot dari masing-masing sisi. Lalu dia mencoba untuk menyusun satu persatu mulai dari yang bobotnya paling kecil. Nah, jadi di sini pertama dia mengambil semua sisi yang bobotnya 1, yaitu V1 ke V2, kemudian V3 ke V5, dan V4 ke V5. Sehingga dia sudah punya at least ada 3 buah sisi ya, yang bobotnya 1. Lalu kemudian dia menambahkan sisi berikutnya ya. Setelah sisi yang bobotnya 1 sudah selesai, maka dia mengambil sisi yang bobotnya 2, yaitu V3 ke V6. Ini masih nggak masalah. Tidak membentuk suatu siklus. Nah, lalu kemudian dia masuk ke yang bobotnya 3. Nah, di sini dia punya 2 pilihan. Apakah V2 ke V3 atau V2 ke V5. Dan sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Ya, karena juga toh sama-sama bentuk pohon dan bobotnya sama-sama 3.
Jadi tidak ada masalah di sini. Nah, jadi setelah dia masukkan yang V2 ke V3, terbentuklah suatu pohon yang mana menghubungkan ke 6 simbol ini. Dan ini bobotnya sudah yang paling minimum, karena dari awal kita mengambil sisi yang bobotnya paling kecil. Ya. Kalaupun nanti ini diganti V2 ke V5, nggak masalah juga, karena bobotnya sama-sama 3. Yang penting jangan dua-duanya, karena kalau dua-duanya mubazir, ya sama-sama bobotnya 3, sama-sama nyambung kok, gitu ya. Ya tinggal pilih salah satu saja, gitu kan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Ya. Oke ya. Jadi di sini satu hal lagi ya yang kita perlu perhatikan bersama adalah jangan sampai membuat siklus ya. Siklus itu artinya misalkan dari V2, V3, V5 lalu nyambung lagi V2 ke V5. Jadi itu pohon itu nggak punya siklus ya. Pohon itu adalah graf sederhana yang tidak punya siklus. Jadi kalau di sini Anda menambahkan satu lagi V2 ke V5, terbentuklah siklus V2, V3, V5. Itu nggak boleh. Ya. Dan itu kan nggak efisien, karena kan sebenarnya dari sebuah segitiga itu Anda kan hanya butuh 2 sisi, ya, nggak butuh 3-3-nya. Ya, ini contoh untuk ya makroskal seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengurutkan, ya, Anda menyusun dari yang bobotnya paling kecil ke yang paling besar, kalau sampai Anda menemukan sebuah siklus, jangan diambil. Ya. Jadi kalau sisi yang walaupun bobotnya paling kecil, tapi kalau dia membentuk siklus, berarti malah nggak jadi pohon. Jangan diambil. Ya. Kemudian ya yang algoritma prim, ya. Kalau yang ini algoritma prim itu dia patokannya bukan dari bobot ya, dia menghubungkan titik demi titik. Nah, jadi misalkan ya di sini dia masih graf yang sama, dia mulai dari titik atau simpul V1. Lalu dia mencari dari V1 mana sisi yang bobotnya paling kecil. Ya. Jadi masih sama prinsipnya, mencari yang bobotnya paling kecil. Nah, ini ada pilihannya apakah ke V2 atau ke V4. Nah, tapi kalau ke V4 bobotnya 4. Mahal berarti biayanya. Makanya dia pilih yang ke V2 karena cuma 1 bobotnya. Oke, V1 ke V2. Terbentuklah sisi yang pertama. Lalu bagaimana dengan sisi yang kedua? Nah, dia mencari dari V1 dan V2 sisi-sisi yang lain mana yang bobotnya paling kecil. Nah, yang terhubung kan ada. Ini bobotnya 4, 3 sama 3. Ya, berarti dia milih yang 3 dong, yang paling minim. Tapi ini bisa ke V3, bisa ke V5 sama bobotnya. Ya udah pilih salah satu. Nggak masalah. Dia pilih ke V3. Bobotnya 3. Lalu kemudian dari V1, V2, V3 dicari lagi mana sisi yang bobotnya paling kecil yang nyambung dengan itu. Dengan apa? Dengan pohon yang sudah ada. Ketemu yang V3 ke V5. Sambungkan, bobotnya 1. Lalu ketemu V1, V2, V3, V5, mana lagi yang bobotnya kecil? Ternyata yang V4 ke V5, bobotnya 1. Ya, masukkan ke sini. Nah, terakhir untuk yang V6. V6 itu pilihannya bisa lewat V3 atau lewat V5. Tapi kalau lewat V3 cuma bobotnya 2, kalau lewat V5 bobotnya 4. Ya udah pilih yang 2. Jadi seperti ini. Ya. Ini graf yang sama dengan yang tadi, solusinya juga sama solusinya. Ya.
Ya, jadi ini dua algoritma ya, Kruskal sama Prim. Itu yang membedakan adalah ya pendekatannya gitu ya. Kalau yang Kruskal tadi, dia mengurutkan bobot dulu. Jadi pohonnya belum nyambung nggak masalah. Yang penting kita urutkan dulu yang bobotnya paling kecil. Nanti kan lama-lama juga nyambung. Kalau yang algoritma Prim, dia fokusnya adalah yang penting terhubung dulu. Ya. Lalu mencari mana yang paling kecil yang bisa menghubungkan. Makanya dari tiap iterasi semuanya merupakan graf yang terhubung. Begitu ya. Walaupun di awal-awal ketemu angka yang besar. Tapi angka yang besar ini merupakan angka yang paling rendah ya dibandingkan opsi-opsi lain yang ada. Kalau tadi yang algoritma Kruskal, ini pertama nggak harus nyambung, tapi yang penting kita ambil dulu yang paling kecil bobotnya. Seperti itu ya. Iya ya, jadi seperti itu contoh dari algoritma Kruskal dan Prim. Apakah ada pertanyaan? Ya, nanti Anda bisa ya, mungkin nanti saya kembalikan ke grup WA. Nanti kalau ada yang sudah menemukan jawabannya mungkin bisa bisa dibagikan begitu ya. Jadi ini ada contoh gitu ya, ada contoh algoritma ada graf ya yang punya bobot, lalu bagaimana Anda menggunakan algoritma Kruskal dan Prim untuk bisa mencari pohon perentang minimum. Ya, jadi pohon itu adalah graf sederhana yang tidak ada siklus. Kemudian ya perentang itu artinya dia bisa menjangkau semua simpul pada grafnya. Bisa menghubungkan semuanya. Minimum artinya bobotnya minimum. Ya, bobot itu bisa mewakili banyak hal. Bisa jarak, bisa waktu tempuh, bisa biaya dan lain-lain gitu ya. Nah, tentu saja kalau untuk masalah yang semacam itu kita mengharapkan yang paling minimum ya. Jadi ada dua macam algoritma di situ. Iya, oke. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin yang sesi virtual meeting hari ini ya bisa saya cukupkan gitu ya. Ya mungkin karena kita banyak membahas materi-materi yang lebih advance ya, mungkin untuk sesi virtual meetingnya ya kita bisa sedikit lebih lama dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nggak kerasa sudah 1,5 jam gitu ya. Ya, tapi saya nggak tahu mungkin dosen yang lain ada yang menggunakan secara penuh juga mungkin ya. Baik. Kalau apakah ada pertanyaan? Mungkin tidak, Pak. Ya, oke. Ya. Oke ya, kalau ada pertanyaan ya nanti yang tadi ya file pembahasan sama yang PPT yang saya gunakan tadi akan saya bagikan di grup. Lalu nanti ya untuk
exercise yang di PPT, ya silakan dicoba. Ya, mungkin saya cukupkan sekian untuk yang virtual meeting-nya. Terima kasih ya, selamat sore dan ya selamat meneruskan aktivitas. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih, sore. Pak. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore. Oke.